Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Hari ini Ibu akan membahas materi matematika, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang ada, yang biasanya berupa angka maupun lambang. Nah, pengertian diagram batang adalah cara penyajian data dalam bentuk persegi panjang, tegak, maupun mendatar yang sama besar dan terpisah. Nah, ini adalah contoh diagram batang dalam bentuk tegak dan mendatar. Yang tegak itu yang berwarna orange, lalu yang mendatar itu yang berwarna biru ya. Nah, bagaimana sih cara membuat diagram batang? Yuk simak teks di bawah ini. Ini adalah contoh soal untuk membuat diagram batang. Guru matematika di kelas 4 membagikan hasil nilai ujian dari 32 siswa. 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuat tabel frekuensinya, seperti yang di samping ini ya. Kalian pisahkan antara nilai dan frekuensi. Tadi kan sudah diketahui yang mendapat nilai 50 yaitu ada 2 orang, yang mendapat 65 itu ada 11 orang, lalu yang mendapat nilai 70 ada 10 orang, lalu ada yang mendapat nilai 80 itu ada 6 siswa, dan sisanya itu mendapat 75, berarti 3 siswa. Kita membuat diagram batangnya yaitu yang pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak lurus Y, seperti gambar di samping ini ya. Nah, lalu sumbu datar berisi nilai ulangan matematika, dan sumbu tegak berisi banyaknya siswa atau frekuensi. Lalu gambarlah persegi panjang atau berbentuk batang untuk masing-masing nilai matematika. Maka dibentuklah suatu diagram batang seperti ini ya. Yang garis tegak lurus itu berisi banyaknya siswa atau frekuensi, yang garis sumbu X atau mendatar itu berisi nilai ulangan matematika. Nah, pada garis tegak tersebut kita harus menulis nilai terkecil hingga terbesar. Nilai selalu dimulai dari 0 dan naik dengan beda yang sama. Misalnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau 0, 2, 4, 6, 8, atau 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, itu adalah cara untuk membuat diagram batang. Dan untuk cara membaca diagram batang itu sangat mudah sekali. Yang pertama, untuk melihat berapa banyak atau melihat frekuensinya, itu tinggal dilihat garis lurus atau sumbu Y. Nah, lalu untuk melihat nilai ulangan yang diperoleh itu lihat saja pada sumbu X atau sumbu yang mendatar. Nah, itu adalah materi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak.
dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai di sini materi kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.